Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2012-30151. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqh 2 yang diampuh oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai istinbat, yaitu pengertian istinbat, objek istinbat, macam-macam istinbat, dan metode-metode istinbat. Yang pertama, pengertian istinbat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, istinbat adalah proses mendapatkan hukum syariat dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan kaidah usul fiqh untuk memperoleh hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i, istinbat adalah proses untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk usaha mujtahid menemukan hukum syariat dari dalil-dalil terperinci. Baiklah, penjelasan yang kedua adalah objek istinbat hukum. Objek istinbat hukum adalah sumber atau dalil yang digunakan oleh para mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum Islam. Adapun objek istinbat hukum ialah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Al-Quran adalah sumber utama dan tertinggi dalam hukum Islam. Yang kedua hadis atau sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, qiyas, yaitu analogi hukum kasus baru dengan kasus yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baiklah, ada poin ketiga, yaitu macam-macam metode istinbat. Macam-macam metode istinbat terbagi menjadi 4, yaitu metode bayani, metode qiyasi, metode istilahi, dan metode istihsan. Yang pertama, metode bayani, yaitu menetapkan hukum dengan memahami teks Al-Quran dan hadis melalui kaidah bahasa Arab. Metode ini meliputi kajian khas, mutlak, dan muqayyad. Contohnya, hukum wajib sholat ditetapkan dari lafaz perintah amar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, metode qiyasi, yaitu menetapkan hukum dengan menganalogikan kasus baru kepada kasus asal yang sudah ada nasnya, karena keduanya memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Contohnya seperti narkotika yang dikiaskan dengan khamar karena sama-sama merusak akal. Yang ketiga, metode istilahi, yaitu menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan dan maqasid syariah atau tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Digunakan ketika tidak ada nas yang jelas, namun hukum harus ditetapkan demi mencegah mudarat dan mewujudkan manfaat bagi umat. Dan yang terakhir, metode istihsan, yaitu menetapkan hukum dengan meninggalkan qiyas yang kaku dan beralih kepada dalil yang lebih kuat atau lebih maslahat. Istihsan dibagi menjadi istihsan bil al-nas, istihsan bil ijma', dan istihsan bil maslahah, yang digunakan para ulama Hanafiyah untuk menghasilkan hukum yang lebih adil dan relevan. Adapun poin keempat, yaitu metode istinbat. Metode istinbat terbagi menjadi 2, yaitu ijma' dan qiyas. Adapun yang dimaksud ijma' secara bahasa yang berarti tekad yang kuat dan kesepakatan. Sedangkan secara istilah yaitu
Kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum syariat. Yang kedua, kias. Secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan. Sedangkan secara istilah berarti menyamakan hukum cabang far dengan hukum pokok atau asal karena keduanya memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Contohnya seperti narkotika yang dikiaskan dengan khamar karena keduanya memabukkan dan merusak akal. Adapun poin yang kelima yaitu contoh penerapan istinbat. Kita ambil dari kasus hukum narkotika yang dikiaskan dengan khamar karena keduanya sama-sama merusak akal. Yang pertama, pencegahan, yaitu menutup segala jalan yang menuju penggunaan narkotika. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu menjaga akal sebagai salah satu maqasid syariah. Yang ketiga, rehabilitasi, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan memulihkan korban. Dan yang keempat, pendidikan agama dan moral, yaitu membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan dan akal. Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas tadi, istinbat hukum adalah proses menggali dan menetapkan hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias menggunakan kaidah usul fiqh agar hukum Islam mampu menjawab persoalan umat yang terus berkembang. Objek utama istinbat meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, serta dalil pendukung seperti istihsan, maslahah mursalah, dan sad az-zari'ah. Terdapat 4 metode istinbat hukum, yaitu metode bayani, kiasi, istihsan, dan istislahi. Masing-masing diterapkan sesuai konteks permasalahan. Dengan istinbat hukum, Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab persoalan umat yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian istinbat hukum, objek istinbat hukum, macam-macam istinbat hukum, dan metode-metode istinbat hukum. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.